Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mucho gusto, senang bertemu bapak-bapak, ibu-ibu di pagi hari ini. Tulang dan tulang amang buru, kakek engkong, emak, mbah, beli, tante, om, juga paman, nenek, mbah, juga itu tulang dan tulang amang buru namburu, bapak tua bapak udah, juga itu abang akang lai itu, ya, juga kakak-kakak adik-adik semua para pemirsa. Saya senang bertemu dengan Anda melalui layar Android Anda. Kiranya Tuhan, doa saya kepada Anda, kepada Tuhan, supaya Anda diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, urapan, semangat yang dari Tuhan menyala-nyala dalam kehidupan kita. Merdeka! Lebih baik tidak menggunakan narkoba. Hidup aman, tentram, diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca dalam 1 Samuel 12 ayat 12 sampai dengan 15. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Ammon mendatangi kamu, maka Tuhan berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kau minta, sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Jadi tema firman Allah, Tuhan sanggup mengabulkan permintaan. Ya, Tuhan sanggup meminta permintaan orang Israel. Ini kita mengikuti sejarah Israel, mula bangsa Israel meminta seorang raja kepada Samuel. Kita tahu bahwa Samuel ini adalah dia orang yang dia menjadi hakim sekaligus menjadi nabi sekaligus menjadi imam juga, dan dia juga adalah dia melantik raja yang pertama dan yang kedua. Dan yang mau saya katakan adalah kepada kita bahwa ada dasar dari permintaan orang Israel ini karena si Samuel sudah menjadi uzur, sudah menjadi tua, sehingga mereka menganggap memerlukan seorang raja yang hebat, yang bijaksana. Ada alasan mereka yang saya baca dalam Alkitab, bahwa ketika kegagalan Samuel yang sangat adalah dia tidak berhasil membawa anak-anaknya memiliki hubungan akrab dengan Tuhan, sehingga anak-anaknya memiliki sifat ilahi. Dan nanti sore kita akan membahas tentang Samuel, dan itu kegagalannya. Nah, tetapi sekalipun demikian, bahwa Samuel sebenarnya kalau kita baca dari pembacaan pasal 12 ini, kita bisa melihat bagaimana Samuel itu hidup, bagaimana Samuel itu memenuhi permintaan dari orang-orang Israel meminta seorang raja. Pemicunya adalah karena anak-anak Israel, anak-anak Samuel itu yang pertama tidak takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mereka sebagai hakim tetapi tidak hidup seperti ayahnya. Mereka menerima suap, mereka mengejar laba, mereka memutarbalikkan kebenaran dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan itulah sebabnya Israel merasa, wah, ini kalau Samuel mati belum lagi ada penggantinya, lalu mereka minta kepada Samuel seorang raja. Dan itu yang kedua yang saya katakan adalah ketika mereka dikunjungi seorang raja yang bernama Nahas dari Bani Ammon, lalu mereka melihat, hebat sekali, diiringi, disertai, dikawal dan lain sebagainya, begitu meriah dan lain sebagainya. Dan itu membuat hati orang Israel tertarik untuk memiliki seorang raja.
Dan itu berarti sebenarnya menolak Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan itu, memang Tuhan yang baik. Ya. Karena apa? Ketika Samuel kesal dan menyatakan itu kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, kenapa kamu kesal? Bukan kamu yang ditolak, saya yang ditolak. Penuhi permintaan mereka. Cuma katakan bahwa kalau nanti ada seorang raja, inilah syaratnya, bahwa anak-anakmu laki-laki akan menjadi pengurusnya, perempuan menjadi ahli rempah-rempah dan merawat, dan kemudian hasil tanahmu yang terbaik engkau akan berikan kepada raja dan lain sebagainya. Dan mereka ya aja gitu. Dan pasal 12 ini kita bisa melihat yang mau Tuhan, yang mau Samuel tekankan ialah, kalaupun engkau mempunyai raja di bumi ini, tetapi prinsip kehidupan itu tetap sama. Yang pertama dikatakan bahwa kamu harus hidup takut akan Tuhan. Karena kalau kita hidup takut akan Tuhan, kehidupan ini akan menjadi indah. Tapi kalau kita nggak takut akan Tuhan, hidup ini akan menjadi malapetaka. Dan ketika kita tidak takut akan Tuhan, berarti kita melawan Tuhan. Ketika kita melawan Tuhan, berarti penderitaan dan kematian yang akan kita alami. Sama seperti Imam Eli memiliki anak-anak yang sangat jahat dan suka melakukan apa yang tidak berkenan, mengambil hak-hak yang bukan haknya, lalu melakukan perzinahan di tengah kemah pertemuan, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka sekaligus mati, ya, dalam sebuah pertempuran dengan orang Filistin. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa ketika Tuhan menjadi raja orang Israel sebenarnya nyaman, tentram, di bawah kepemimpinan Samuel juga mereka merasa nyaman dan baik. Tetapi memang ada anak-anaknya itu dikatakan oleh firman Allah bahwa anak-anaknya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan apa yang baik. Yang sulung bernama Yoel dan yang kedua bernama Abia. Mereka menjadi hakim di Berseba, tapi mereka tidak baik. Dan yang kedua dikatakan oleh Alkitab bahwa kalaupun rajanya itu manusia yang sudah mereka pilih, bahwa prinsip kehidupan untuk tetap beribadah kepada Tuhan harus dilakukan. Jadi takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena ada banyak orang pada waktu itu beribadah ke gunung-gunung, beribadah kepada dewa-dewi, beribadah kepada Moloch, kepada gunung-gunung, kepada pohon-pohon dan lain sebagainya. Dan tetapi orang Israel sudah ditentukan untuk hanya beribadah kepada Tuhan, tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan Bani Amon, Bani Amalek, Bani orang-orang di sekitarnya. Tetapi mereka harus tetap beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga dikatakan harus mendengarkan firman Allah. Kalau dikatakan Tuhan taat, ya taat. Kalau Tuhan katakan tidak, tidak. Kelebihan pada waktu itu adalah di mana para nabi Tuhan atau pada pemerintahan Samuel begitu akrabnya dengan Tuhan, begitu baiknya relasinya dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi pada masa itu, apapun situasi, keadaan yang tidak bisa dijangkaunya dengan matanya, tetapi dia bisa melihat, dia bisa menyatakan sesuatu kepada bangsa Israel, dan dia bisa menghakimi dengan baik. Dan itu atas pemberitaan Tuhan kepada Samuel. Dan begitu luar biasa. Kalau kita baca pasal 12 ini, bagaimana dia mendemonstrasikan kuasa Allah, supaya bahwa apa yang dikatakan oleh Samuel itu dia tidak main-main. Bahwa apa yang mereka minta itu adalah jahat, sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Dia berikan guru hujan yang begitu luar biasa, sampai orang Israel berkata, ampuni kami. Tetapi Tuhan sudah mengabulkan permintaan mereka. Maksud dari Samuel itu agar mereka benar-benar hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan mampu mengabulkan permintaan Israel. Mereka minta raja, Tuhan kasih raja. Tuhan itu memang hebat, ya. Tuhan itu luar biasa.
sekalipun dia yang ditolak, dia yang ya, dia tidak diterima, tetapi ini Tuhan melatih umatnya, melatih orang Israel karena mereka adalah biji mata Tuhan, supaya mereka melihat bahwa ada perbedaan antara dipimpin oleh Tuhan dan dipimpin oleh manusia. Dan pada akhirnya kita bisa melihat apa yang mereka pilih, apa yang mereka minta. Raja Saul pada akhirnya nanti juga memberontak, ya, melakukan apa yang jahat, apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi itu di lain kali. Tapi saya serius membaca di pasal 1 Samuel ini, dan saya sangat, ketika berdoa dan berpuasa membaca ayat ini, saya sendiri sangat dibangun, saya sendiri sangat dikuatkan, saya sendiri sangat diingatkan oleh Tuhan untuk terus hidup bersama dengan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Permintaan seseorang tidak ada yang sulit. Jadi apapun Tuhan bisa nyatakan ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita harus nyatakan itu di hadapan Tuhan. Jadi kita harus hidup seperti apa yang dikatakan Tuhan, takut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Allah, tidak menentang titah Tuhan. Anda bisa bahaya kalau menentang titah Tuhan. Banyak kali orang menentang titah, menentang perintah, menentang keputusan Tuhan. Dan ketika mereka menentang, kita nggak akan mungkin menang melawan Tuhan. Yang kita lakukan adalah meyakini dan mempercayainya. Sebagaimana kalau Anda lihat bagaimana si Samuel dari masa kecilnya, dia memang anak pergumulan, anak nasar, lalu kemudian sampai kepada masa dewasanya, sampai masa tuanya, dia adalah orang yang betul-betul hidup bersama dengan Allah. Dan harapan saya, itulah sebabnya kenapa saya memberikan nama anak-anak saya itu, ya, ada yang Yesaya, ada yang Samuel, supaya sebenarnya mereka hidup bersama dengan Allah, hidup dalam kegentaran kepada Allah, hidup punya hubungan dengan Allah, bukan tanpa sebab. Dan sebagai orang tua, tentu kita ingin melihat anak-anak kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan saya mempelajari bagaimana Imam Eli ketika melihat anak-anaknya tidak melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, tetapi dia tidak memarahinya, dia tidak menegur dengan keras, dan pada akhirnya keluarga ini betul-betul dihukum oleh Tuhan. Kalau Anda menentang titah Tuhan, maka kerugian ada di pihak kita. Tapi kalau Anda melakukan titah Allah, sebenarnya Tuhan katakan kepada keluarga Imam Eli, sampai generasi ke generasi sebenarnya Tuhan akan pakai. Tapi karena perilaku anak-anak Imam Eli dan Imam Eli tidak melakukan peneguran secara keras, maka Tuhan menolak mereka. Haleluya. Jadi hidup takut akan Tuhan itu akan membawa kita kepada kemurnian motif. Hidup takut akan Tuhan itu membuat kita menjauhi segala dosa dan kejahatan. Hidup beribadah kepada Tuhan berarti kita mau menyenangkan Tuhan saja dalam hidup kita ini. Dan ketika kita hidup beribadah kepada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan hanya kepada kita, mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Allah. Dengan firman itu kita bertindak, kita berbuat, kita melakukan pekerjaan kita. Lalu kemudian apa yang telah diputuskan Tuhan, mari kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Kalau dikatakan taat beribadah, ya taat kita beribadah, ya, sehingga kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Apapun yang menjadi permintaanmu. Kita lihat bagaimana orang Israel, sebenarnya ada raja di atas segala raja memerintah mereka. Mereka minta raja yang terbatas. Tuhan pun masih kabulkan. Tuhan pun masih kabulkan. Sekalipun dia ditolak, tapi Tuhan masih kabulkan. Supaya apa? Ada pembanding bahwa manusia itu ketika bersama dengan manusia, bersama dengan Tuhan, akan jauh perbedaannya.
Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarkan kita melakukan prinsip-prinsip kehidupan yang diharapkan Tuhan. Siapapun pemimpin kita dalam hidup ini, siapapun menjadi presiden kita, siapapun menjadi gubernur kita, siapapun menjadi wali kota kita, siapapun, ya, kita harus orang yang takut akan Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, yang mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, dan yang tidak menentang titah Tuhan. Tentu memang ini tidak mudah, tetapi saya mau katakan Tuhan akan mendukung kita, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Kami bersyukur, kami berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden, berikan hikmat akal budi dari Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini, sehingga negeri kami ini dibawa kepada kesejahteraan, kebaikan dan damai yang dari Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa buat aparat kepolisian, kami berdoa secara khusus sehingga aparat kami bertindak adil dan benar Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, yang salah dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Tidak ada seperti anak-anak daripada Imam Samuel, Tuhan Bapa di surga, yang menerima suap, membelokkan keadilan dan melakukan apa yang jahat demi menerima sogokan dan apa namanya. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan berikan aparat kami, aparat yang bersih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan, gereja Tuhan dimanapun ada, Aras Nasional diberkati Tuhan, gereja Pantai Kosta juga diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dan sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani, Tuhan juga memberkati Ngareka, di Lembaka, di desa, di kota, di mana saja Tuhan mereka melayani Tuhan. Tuhan tolong mereka, seluruh sidang jemaat Tuhan berkati. Dan kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan, yang COVID, dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau tumpangkan tangan atas mereka, dan Engkau Allah menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Engkau yang sakit COVID, sembuhlah Engkau, ambil roh maut dari sakit COVID itu Tuhan, yang membawa kematian bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan, Engkau menjadi tabib mereka Bapa di surga. Dari Sabang sampai Merauke, mereka yang sakit COVID dilawat oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan mereka juga Tuhan yang mengalami, oh Tuhan, sakit berbagai macam penyakit Tuhan, Engkau juga datang kepada mereka, apapun penyakit mereka, di ruang ICU mereka, di kamar-kamar mereka, di rumah mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan datang untuk menolong mereka dan menyembuhkan mereka. Selalu ada mujizat, selalu ada belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi mereka-mereka yang meminta dan mohon kepadamu. Dan kami minta kepadamu Tuhan, mari tumpangkan tangan mereka atas mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, dan oleh bilur-bilur mereka sembuh karena Engkau mau, Engkau bersedia untuk menolong mereka dan menyembuhkan mereka. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh bernyanyi, lepra tahir, yang kanker sembuh, yang stroke dalam nama Yesus sembuhlah Engkau dalam nama Yesus, yang kista sembuh, yang mandul dibuka kembali kandungannya dalam nama Yesus, yang impoten dalam nama Yesus dihidupkan kembali dalam nama Yesus, hal-hal yang rusak dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, yang sakit ginjal juga normalkan kembali oleh Tuhan, yang sakit jantung dipulihkan oleh Tuhan. Apapun sakit penyakit mereka Tuhan, Tuhan tolong supaya nama dimuliakan, diagungkan. Karena kami tahu Tuhan bahwa penyakit itu, bahwa ada kadangkala Tuhan mau menyatakan pekerjaan-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu melalui sakit penyakit itu, sehingga orang-orang percaya kepada melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau menyatakan kebaikan bagi mereka-mereka yang dirasuk oleh setan, yang diguna-gunai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah melihat bagaimana orang-orang yang menderita diguna-gunai. Ada orang-orang yang belasan tahun tidak bisa tidur. Ada orang-orang yang kepalanya bisa keluar ulat dan lain sebagainya Bapa di surga. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Tuhan Yesus, ketika mereka berhadapan dengan kuasa-Mu, maka tidak ada satu kekuatan yang dapat melawan mereka.
Dan itu sebabnya Tuhan, mereka-mereka yang mengalami, Engkau bebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan mereka Bapa di surga melihat kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan ekonomi, usaha, pekerjaan, utang piutang dan lain sebagainya. Tuhan, kami sudah melihat di layar kaca, di media, bagaimana orang-orang, ada banyak orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang melakukan penipuan-penipuan, pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan, bahkan membunuh keluarga dan nyawanya sendiri. Oleh karena mungkin situasi dan kondisi yang berat yang sedang dialami, sehingga mengalami depresi yang sangat-sangat tinggi. Dan itu sebabnya Tuhan, kami berdoa agar Engkau Allah bersedia menyertai mereka yang sedang mengalami tekanan dalam kehidupan mereka, bersedia menolong mereka, sebagaimana firman-Mu Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Engkau yang berkata, serahkanlah kekhawatiranmu, sebab aku memelihara engkau, segala persoalanmu, segala masalahmu, sebab Tuhan yang dapat menolong engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan itu sebabnya tolong mereka Bapa di dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mau menyerahkan diri lahir baru dalam Engkau Tuhan, dan mereka menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Kalau Engkau orangnya, mari taruh tangan-Mu di dada, datang kepada mereka Tuhan, urapi mereka, dan Engkau buka hati-Mu supaya Tuhan masuk dalam kehidupan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menolong mereka, sama seperti Engkau mendatangi Saul dan Saulus Tuhan, menjadikan dia Paulus, mendatangi memilih murid-murid-Mu Tuhan, dan menjadikan mereka hamba-hamba-Mu. Hamba berdoa bagi-Mu Tuhan, meminta kepadamu supaya mereka juga Engkau jadikan alat Tuhan di masa kini maupun masa yang akan datang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka menjadi lahir baru dalam Engkau, karena Engkau sendiri yang ada dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya Engkau sanggup melakukannya itu Bapa di surga, sehingga mereka bebas dari perbuatan dosa dan hidup kembali dalam kebenaran dan anugerah-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Engkau itu orangnya, Kau mau bersedia, saya akan menolong Anda dalam doa. Mari kita berdoa. Dengarkan firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau nyatakan kekuatan-Mu kepada mereka. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang berdosa, saya butuh Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahanku Tuhan. Sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa darah-Mu Engkau menyucikan aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, memerintah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat, menjadi penguasa dalam hidupku. Saat ini ku percaya telah menerima hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada generasi muda, generasi orang-orang yang saat ini sedang dalam proses pencarian jati diri. Kami doakan mereka, karena mereka lah yang akan memimpin bangsa ini di masa-masa yang akan datang. Dan kami berdoa kepada mereka, sama seperti Engkau memberikan pertumbuhan kehidupan dari masa kecil, pemuda, sampai kepada masa tua, dari Samuel, ataupun Sadrak, Mesa, Abednego, dan Daniel, ataupun ini Nehemia, ataupun juga Tuhan, Tuhan Yesus, Timotius, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan Bapa di surga. Ada yang Kau pakai untuk bangsa ini, ada yang Kau pakai untuk membangun kerajaan-Mu, membangun nilai-nilai dalam kerajaan ini Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak melakukan kekerasan atau bahkan pembunuhan atau menyakiti sesamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, mereka menjadi harapan anak-anak yang akan menyusul mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan selamat bagi kita semuanya. Dan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, saya ucapkan selamat bagi kita. Dan setialah untuk beribadah kepada Tuhan. Datangi tempat-tempat ibadah yang terdekat dari rumah Anda. Dan saya juga mau berdoa meminta kepada kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, yang mau didoakan, Tuhan memberkati, ya. Dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu baik untuk menolong Anda. Kalau Anda bisa meninggalkan di kolom komentar ataupun ya langsung WA, saya akan membalas dan melakukan sebagaimana yang Anda minta untuk mendoakan. Saya akan tetap doakan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau pagi ini Anda mau beraktivitas, jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan. Lalu apa itu lagi? Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang kelima itu mengurangi mobilitas kita. Dan kalau tidak ada hal-hal yang terlalu penting, kita stay at home saja. Dan kita juga yang keenam, jangan lupa untuk berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkunganmu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara ini. Haleluya! Sehingga pandemi ini boleh berlalu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiranmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Apa saja yang kamu dengar, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Haleluya! Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Saya mengatakan dan saya doa saya kepada kita semuanya sebagai anak bangsa. Setiap kita yang bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepada Dia. Karena itu kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Allah. Setiap perkataan, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita memuliakan nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Urapan Allah, semangat ilahi senantiasa menyertai kita.